Ya, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang gagasan utama. Nah, gagasan utama atau ide pokok ini merupakan topik utama yang atau inti pembahasan yang ada di dalam sebuah teks. Jadi, ide pokok inilah yang kemudian dikembangkan menjadi kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama ini ada sebutan lainnya. Ada ide pokok, ada disebut juga ide pokok, disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pikiran pokok. Namun sama saja ya, intinya itu gagasan utama. Selanjutnya, nah ada jenis-jenis gagasan utama. Kita simak. Yang selanjutnya, paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif ini mempunyai kalimat utama atau ide pokok di awal paragraf. Ingat ya, deduktif itu di awal paragraf. Diikuti dengan gagasan penjelas dan pada kalimat-kalimat berikutnya. Gitu ya. Kemudian, nah, di sini ada paragraf induktif. Nah, memiliki kalimat utama di akhir. Berbeda dengan tadi deduktif ya. Kalau induktif itu paragraf kalimat utamanya itu ada di paragraf terakhir. Nah, selanjutnya, paragraf variatif atau paragraf campuran. Di sini ya itu gabungan antara deduktif dan induktif ya. Ada juga kalimat utamanya ada di paragraf pertama, ada juga di paragraf akhir. Jadi di sini biasanya jadi menyiratkan ada dua topik utamanya atau kalimat utamanya. Ini digabungkan jadi satu kalimat utama. Begitu ya. Selanjutnya, nah ini ada contohnya paragraf deduktif yaitu dia di awal, kalimat pokoknya ada di awal. Kita baca ya, kini pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah mulai dikembangkan. Ya. Yang kedua, kalimat kedua, salah satu kelompok masyarakat yang berupaya untuk terus mengembangkannya adalah ibu-ibu nelayan yang di Balikpapan. Kalimat ketiga, meskipun tidak langsung berhasil, akhirnya mereka berhasil memanfaatkan beberapa jenis mangrove menjadi aneka makanan seperti kolak, sayur, dan permen. Kalimat 4, hal tersebut dilakukan dalam upaya memanfaatkan buah mangrove menjadi makanan yang lebih berguna dan bernilai ekonomi tinggi. Mengapa ini dapat dikatakan kalimat utamanya? Karena topik yang utama dibahas dalam semua kalimat ini ada di kalimat pertama. Jadi kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat hanya penjelas dari kalimat pertama. Tadi ya kalimat utama. Kalimat utamanya ini dan lainnya hanya kalimat penjelas. Jadi kalimat utama biasanya itu keseluruhan. Jadi mencakup keseluruhannya. Nah, ini contohnya ya. Paragraf induktif memiliki kalimat utama di akhir. Ya, gempa yang berpusat di Banten itu memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Nah, di sini kalimat pertama diketahui bahwa lebih dari 200 rumah dan bangunan mengalami kerusakan baik sedang maupun berat. Nah, ini penjelas ya, penjelas dari sini sudah terlihat. Kemudian jumlah korban jiwa yang melayang mencapai 50 orang. Ini juga jelas penjelas dari tadi ini ya. Dan lain sebagainya di sini dapat kalian lihat contohnya ya. Dapat kalian juga tulis juga ya. Kemudian paragraf variatif. Di sini jadi kalimat utamanya ada di awal, ada di akhir. Nah, ini ya beberapa tips belajar menjelang ujian akhir nasional. Ini juga ya, oleh karena itu maka sebaiknya para guru memberitahukan tips belajar menjelang. Jadi intinya tentang tips ya, tips belajar menjelang ujian akhir nasional. Nanti gitu ya. Ini juga hanya penjelas dari kalimat tadi
kalimat yang telah Ibu tebalkan ya. Ini juga. Nah, bagaimana melihat ciri-ciri gagasan utama? Nah, yang pertama, dalam sebuah gagasan utama terdapat topik permasalahan. Jadi gagasan utama itu menjadi inti dari topik permasalahan yang dibicarakan. Jadi kesemuanya itu terangkum dalam gagasan utama. Jadi bukan penjelas. Kemudian gagasan utama dapat menjadi penjelas atau dapat dijabarkan. Jadi gagasan utama ini dapat nanti dijabarkan dengan kalimat-kalimat berikutnya, begitu ya. Jadi intinya kalimat utama itu atau gagasan utama itu menjadi sebuah satu kesatuan dari penjelasan yang dipaparkan. Kemudian, gagasan utama dapat berdiri sendiri karena merupakan kalimat lengkap. Itu ya lengkap, jadi dapat berdiri sendiri. Yang lainnya hanya penjelas. Gagasan utama memiliki arti atau makna yang jelas. Tadi ya, sudah, ini juga sama. Nah, gagasan utama biasanya merupakan sebuah kesimpulan paragraf. Jadi, inti dari apa yang dibicarakan dalam teks. Nah, cara menentukan gagasan utama. Yang pertama adalah baca kalimat demi kalimat dengan cermat. Kalian maknai per kalimatnya. Setelah kalian baca dengan cermat, nanti kalian akan menemukan kalimat utamanya apa nih yang dibahas. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, setelah membaca seluruh isi paragraf, tentukan kalimat utamanya. Jika kalian sudah membaca semua paragraf, tentukan kalimat yang sekiranya kalimat itu mencakup keseluruhan. Nah, maka kalian dapat mengidentifikasi itu dia gagasan utamanya. Karena bersifat umum ya kalimat utama itu. Nah, yang ketiga, apabila kalian kalimat utamanya sudah ditemukan, maka gagasan utamanya pun sudah dapat kita temukan. Tadi ya, karena kalimat utama itu menjadi ciri dari gagasan utama. Jadi ada kunci kalimat yang menjadi gagasan utama dalam teks tersebut. Kenapa? Karena gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama. Gitu ya. Nah, gitu ya. Panjang sekali pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi, pembelajaran kali ini kalian wajib bertanya. Silahkan kalian cermati dengan baik, karena ini materinya penting-penting sekali ya. Nah, barangkali ada yang ingin merespon pertanyaan dari temannya, ingin membantu menjawab, silahkan, itu menjadi poin penting buat kalian, menjadi poin tambahan untuk nilai kalian. Nah, seperti itu ya penjelasan dari Ibu, nanti akan kita tanya jawab. Baik, seperti itu. Baik, sekian yang dapat Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.